We are the revelry, we are the dreamers. We dance through the night in a Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Demutia. Nah, di video kali ini kita akan membahas tentang model dengan variabel beda kala atau legend variabel dan spesifikasi model. Nah, di sini saya mengambil dari judul skripsi pengaruh modal, tenaga kerja dan produksi terhadap tingkat pendapatan di home industri UD Bagus Bageri Desa Serapuh Kecamatan Gunung Malela Kabupaten Simalungun. Pada bab pertama kita akan membahas tentang latar belakang, perumusan masalah dan tujuan. Adapun latar belakangnya yaitu perekonomian saat ini telah berkembang dengan begitu pesatnya dan dilihat dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang ada saat ini. Hal tersebut tentu saja mengakibatkan adanya persaingan antara perusahaan dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan masyarakat sebagai konsumen dari produk yang dihasilkan oleh perusahaan. Pada aktivitas yang berhubungan dengan usaha pembuatan dan penambahan kegunaan suatu barang dan jasa, aktivitas produksi akan berjalan dengan baik jika tersedia faktor produksi. Besar kecilnya barang dan jasa dari hasil produksi tersebut merupakan suatu fungsi dari faktor produksi. Oleh karena itu, dengan digunakannya faktor produksi tersebut dengan baik dan benar, dapat meningkatkan pendapatan suatu industri rumah tangga dan menjalin hubungan yang harmonis yang bukan hanya sebatas transaksi saja dengan para konsumen. Berdasarkan penjelasan di atas, menjadikan peneliti tertarik untuk mengetahui dan memecahkan masalah apakah modal, tenaga kerja, dan produksi berpengaruh terhadap pendapatan roti di UD Bagus Bageri. Penulis mengangkat judul pengaruh modal, produksi, dan tenaga kerja terhadap tingkat pendapatan di home industri roti UD Bagus Bageri di Desa Serapuh, Kecamatan Gunung Malela, Kabupaten Simalungun. Adapun rumusan masalahnya yaitu yang pertama, bagaimanakah pengaruh variabel independen terhadap variabel independennya. Yang kedua, apakah terdapat masalah heteroskedastisitas pada model analisis tersebut. Yang ketiga, apakah terdapat masalah autokorelasi pada model analisis tersebut. Dengan tujuannya yaitu yang pertama, untuk mengetahui pengaruh independen terhadap variabel dependennya. Yang kedua, untuk menganalisis masalah heteroskedastisitas pada model analisisnya. Yang ketiga, untuk menganalisis masalah autokorelasi pada model analisis tersebut. Pada bab 2 ada metode penelitian. Yang pertama, jenis dan sumber data. Pada penelitian ini, data yang digunakan adalah berupa data time series pada bulan Januari sampai Desember pada tahun 2015 sampai 2017. Data yang diambil berdasarkan data sekunder di mana data tersebut diperoleh oleh orang yang melakukan penelitian dari sumber-sumber yang telah ada. Data ini diambil dari judul skripsi pengaruh modal, tenaga kerja, dan produksi terhadap tingkat pendapatan di home industri UD Bagus Bageri Desa Serapuh, Kecamatan Gunung Malela, Kabupaten Simalungun. Yang kedua ada spesifikasi model. Dalam model yang digunakan, peneliti mengasumsi bahwa produksi roti pada bulan ke-T atau PD yang merupakan fungsi dari modal pada tahun ke-T atau MOT, upah pada tahun ke-T atau UPT, dan bahan baku pada tahun ke-T atau BBT, dan pendapatan pada tahun ke-T 1 U atau PDT 1. Secara sistematis dituliskan dalam bentuk double log sebagai berikut. Lan AR sama dengan beta 0 plus beta 1 lan MOT plus beta 2 lan UPT plus beta 3 lan BBT plus beta 4 PDT kurang 1 sama dengan ET. Lanjut ke bab 3 ada hasil dan pembahasan. Yang pertama yaitu ada uji asumsi klasik. Yang A, uji heteroskedastisitas. Untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variasi
variasi dari residual suatu pengamatan ke pengamatan yang lain. Nah, dapat dilihat dalam tabel tersebut ada square ada 0,2174, 0,3488, 0,2265, dan untuk p-value ada 0,3134, 0,6145, 0,9932. Oke, lanjutannya dari tabel tersebut dapat diketahui bahwa nilai p-value jika dibandingkan dengan alpha, maka dapat dilihat bahwa nilai p-value lebih besar daripada alpha. Dengan dapat disimpulkan bahwa data time series yang telah didapatkan tidak mengalami heteroskedasitas. Yang ke B ada uji autokorelasi. Dalam menentukan masalah autokorelasi pada suatu penelitian dapat dilihat melalui nilai Durbin-Waston atau DW-nya. Jika nilai DW-nya kecil dari 2, maka data yang digunakan tidak mengalami masalah autokorelasi. Dengan menggunakan Zazam, nilai Durbin-Waston pada pengujian autokorelasi mendapat hasil yaitu 1,667385. Dari data tersebut dapat disimpulkan bahwa pada peneliti tidak terjadi masalah autokorelasi. Yang kedua ada pengujian hipotesis. Lihat pada tabel di samping ada nama variabel, ada t hitung, koefisien, dan p-value. Untuk untuk variabel modal, untuk t hitungnya sebesar 2,775227 dan koefisiennya 0,288685 dan untuk p-value-nya 0,0097. Dan untuk variabel tenaga kerja ada 2, untuk t hitung ada 2,296236, untuk koefisiennya ada 2,489333 dan untuk p-value-nya ada 0,0294. Dan untuk variabel bahan baku, untuk t hitungnya ada 0,017942, untuk koefisiennya ada 0,004083 dan untuk p-value-nya ada 0,9858. Itu ada R2-nya ada 0,929549, F p-value ada 0,000, alpha-nya 0,05. Nah, kita lihat pada tabel di samping dapat diketahui bahwa nilai R2 yaitu sebesar 0,929549 atau 92,95%. Yang berarti kemampuan model untuk menjelaskan variabel dependen sebesar 92,95% dan 7,05% yang merupakan variabel lain yang tidak ada dalam penelitian. Oke, untuk mengetahui apakah variabel independen secara bersama-sama mempengaruhi variabel dependen, yaitu dengan cara membandingkan nilai p-value dengan nilai alpha dengan hipotesis sebagai berikut. Jika p-value lebih kecil daripada alpha, maka H0 ditolak H1 ditolak dan H1 diterima. Artinya, secara bersama-sama variabel independen mempengaruhi variabel dependennya. Dan jika p-value lebih besar daripada alpha, maka H0 diterima dan H1 ditolak. Artinya, secara bersama-sama variabel independen tidak mempengaruhi variabel dependennya. Nah, pada tabel sebelumnya dilihat bahwa nilai dari F p-value sebesar 0,000, sedangkan nilai alpha sebesar 0,05, yang berarti H0 ditolak dan H1 diterima. Maka dapat disimpulkan bahwa secara bersama-sama variabel independen, modal, tenaga kerja, dan bahan baku mempengaruhi variabel dependennya. Untuk hasil uji T pada variabel modal memperoleh hasil terhitung sebesar 2,775227, koefisien regresi sebesar 0,288665 dan p-value sebesar 0,0097. Pada penelitian ini menggunakan nilai alpha sebesar 0,05. Dengan nilai alpha dan p-value pada data tersebut dapat disimpulkan bahwa nilai p-value lebih kecil daripada alpha, maka H0 ditolak dan H1 diterima, yang berarti variabel modal berpengaruh terhadap jumlah produksi output.
dan untuk hasil uji T pada variabel tenaga kerja memperoleh terhitung sebesar 2,296236, koefisien regresinya sebesar 2,48933 dan v-value sebesar 0,0294 dan nilai alfa sebesar 0,05. Dapat dilihat bahwa nilai v-value lebih kecil daripada alfa, maka H0 ditolak, H1 diterima, yang berarti variabel tenaga kerja berpengaruh terhadap jumlah produksi protein. Nah, untuk hasil uji T pada variabel bahan baku memperoleh hasil T hitung sebesar 0,017942, koefisien regresi sebesar 0,004083 dan v-value sebesar 0,9858. Pada penelitian ini menggunakan nilai alfa sebesar 0,05 dengan nilai alfa dan v-value pada data tersebut. Dapat disimpulkan bahwa v-value lebih besar daripada alfa, maka H0 diterima dan H1 ditolak, yang artinya variabel modal tidak berpengaruh terhadap jumlah produksi roti. Oke, masuk di kesimpulan. Untuk bab penutup ada kesimpulan. Yang pertama, dari hasil analisis uji F yang telah dilakukan dengan didapatkannya hasil bahwa secara bersama-sama variabel peneliti, modal tenaga kerja dan bahan baku mempengaruhi variabel dependen produksi roti. Yang kedua, ada dari tabel dapat diketahui bahwa nilai p-value jika dibandingkan dengan alfa, maka dapat dilihat bahwa nilai p-value lebih besar daripada alfa. Dengan dapat disimpulkan bahwa pada data time series yang telah didapatkan tidak mengalami heteroskodastisitas. Dan yang ketiga, dalam menentukan masalah autokorelasi pada suatu penelitian dapat dilihat melalui nilai Durbin-Watson atau DW-nya. Jika nilai DW-nya kecil dari 2, maka data yang digunakan tidak mengalami masalah autokorelasi. Dengan menggunakan SAZAM, nilai Durbin-Watson pada pengujian autokorelasi mendapat hasil yaitu 1,667385. Dari data tersebut dapat disimpulkan bahwa peneliti tidak terjadi masalah autokorelasi. Oke, terima kasih. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.